Cerita dimulai di tengah padang tandus yang sunyi, saat seorang pemuda asing terlihat berlutut dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia tampak sangat ketakutan dan frustrasi. Usianya sekitar 16 hingga 18 tahun, mengenakan seragam sekolah hitam dengan sebilah katana berhias di pinggangnya. Namun yang jelas, dia bukan berasal dari dunia ini. Ia adalah seseorang yang telah dipanggil ke dunia asing oleh dewa dengan misi yang tak pernah ia minta. Pemuda itu yang belakangan diketahui bernama Yu, tengah melampiaskan amarah dan kekecewaannya. Ia menjerit pada langit dan memaki dewa yang dianggap telah mempermainkan hidupnya. Ia mengingat kembali misi forced event yang tiba-tiba diberikan padanya, yaitu untuk dapat mengalahkan Raja Iblis. Namun setelah berhasil menyelesaikannya, hasilnya justru membuatnya makin frustrasi. 3 gadis kuat yang ia temui dalam misi tersebut malah marah besar padanya dan hampir membunuhnya. Dalam hidup lamanya, mungkin ia akan tersenyum canggung dan minta maaf. Tapi kini, berkat kekuatan cheat dari dewa, ia bisa berdiri walau mentalnya koyak. Sambil menatap langit, ia mengeluh. Aku juga salah sih. Dulu sempat mikir bisa jadi harem king jika masuk ke dalam dunia lain. Tapi ternyata jadi malah cuma begini aja. Yu sebenarnya hanya seorang remaja biasa yang hobi membaca light novel, main game, dan menonton anime isekai. Ia bermimpi bisa hidup seperti para tokoh yang ia kagumi, yaitu menjadi pahlawan yang bereinkarnasi, punya kekuatan hebat, dikelilingi gadis-gadis cantik, dan menjalani kehidupan ideal. Tapi kenyataannya justru jauh lebih kejam daripada itu. Gadis-gadis yang ia harap bisa jadi teman seperjuangan justru malah mencoba menyerangnya dengan alasan yang tidak jelas. Nah, di saat kemarahannya memuncak, Yu kembali berteriak memanggil dewa. Namun seperti biasa, dewa itu menghilang saat dibutuhkan. Di tengah kekalutannya, suara lembut seorang gadis memanggilnya, "Tuan." Ternyata di balik batu berdiri seorang budak perempuan muda, satu-satunya orang yang setia padanya sejak pertama kali datang ke dunia ini. Gadis itu adalah pemberian dari dewa. Meski asal-usulnya tak jelas, ia selalu memanggil Yu dengan sebutan Tuan dan mengikutinya kemanapun, layaknya anak ayam yang mengikuti induknya. Meski sempat kesal dengan dewa, kehadiran gadis ini sedikit menenangkan Yu. Gadis itu muncul sambil berkata bahwa ia sudah lama bersembunyi dan memastikan bahwa tuannya baik-baik saja. Yu membalas dengan nada lelah, mengatakan mungkin ia masih hidup berkat perlindungan dewa. Namun kemarahannya belum sepenuhnya hilang. Ia bersumpah bahwa jika bertemu dewa lagi, ia akan memberinya pelajaran. Sang budak hanya tersenyum kecut. Tampaknya sudah terbiasa dengan sikap impulsif dari tuannya. Setelah itu, Yu kembali merenung dan berkata bahwa meski ia bersyukur dengan kekuatan cheat yang diberikan, kenyataannya dunia ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Tidak seperti dalam novel atau game yang dulu ia mainkan. Gadis itu lalu bertanya polos, "Tuan, apa itu cheat?" Namun sebelum sempat dijelaskan, sesuatu bergerak dari balik batu besar. Seekor raksasa bukit mengintip dari kejauhan. Tanpa peringatan, tubuh raksasa itu langsung hancur terpotong-potong oleh serangan kilat yang bahkan tak terlihat. Monster itu roboh seketika. Gadis itu melompat kegirangan sambil memuji kekuatan tuannya, sementara Yu hanya tersipu dan merendah. "Gak juga kok, ini cuman kekuatan cheat." Melihat gadis itu tersenyum bahagia, kemarahan Yu perlahan reda. Meski merasa hidupnya dikacaukan dewa, keberadaan gadis ini memberi ketenangan yang ia butuhkan. Ia menatap cakrawala. Tak ada tanda-tanda manusia, hanya batu dan tanah tandus. Tapi mereka tak bisa tinggal diam. "Sekarang kita kemana?" tanya Yu. "Ke utara aja, Tuan," jawab gadis itu penuh semangat. Mengingat untuk saat ini tidak ada petunjuk lain, jadi Yu mengikuti sarannya. Dewa belum menghubungi lagi, tapi ia yakin panggilan berikutnya pasti datang. Mereka masih memiliki misi yang belum selesai. Meski perjalanan mereka belum jelas arahnya, sang gadis terus berjalan tanpa ragu. Ia percaya penuh pada tuannya. Entah kenapa, saat ini dia malah merasa bahwa kekuatan yang tak terbatas tertanam dalam diri pria itu. Nah, tepat di akhir cerita mereka, narator pun kini mulai menjelaskan bahwa Yukami Miya memiliki sebuah misi yang telah diberikan oleh Dewa Jokester, yaitu untuk memenuhi dunia dengan cahaya keadilan, menaklukkan langit, laut, dan daratan, serta
Yu pun juga diperintahkan untuk dapat mengusir semua kejahatan dari dunia ini. Itulah harapan sang dewa jahil atau Jokester God bagi pria yang telah bereinkarnasi ke dunia lain. Mulai dari sini, Sin pun kini seketika langsung berpindah, tepat menuju ke dalam wilayah utara, atau lebih tepatnya wilayah kerajaan Qualia, tempat pertarungan dari penyihir Erakino melawan Seijo Solina. Pada gambar ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa salju menyelimuti dunia tanpa ampun. Tanah, kota, bahkan sisa-sisa kehidupan yang dahulu pernah disebut umat manusia kini membeku dalam diam. Di reruntuhan kota yang tertimbun es itu, tak satu pun makhluk hidup tampak bertahan. Tempat itu telah lama dicap sebagai zona bencana kelas 1 oleh kerajaan suci Qualia dan kini menjadi simbol dari tragedi yang tak mampu dijelaskan akal sehat. Di tengah lanskap beku yang hening dan mematikan, berdirilah seorang wanita, Solina, Seijo bunga dari Qualia. Ia berdiri anggun dengan jubah suci, menjuntai hingga ke tanah, dihiasi benang emas dan ornamen berbentuk bunga yang menempel di rambutnya. Ia adalah senjata ilahi, seorang gadis yang dianugerahi mukjizat untuk membakar dunia hanya dengan satu ayunan tongkat sucinya. Namun, di kejauhan ada sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Lalu, suara itu pun terdengar, merambat pelan melalui udara dingin yang menggigit. Sebuah nyanyian, tapi bukan nyanyian biasa. Nada-nadanya tidak membawa keindahan atau harapan, melainkan kekacauan dan kegilaan. Liriknya aneh, seperti ejekan terhadap kehidupan itu sendiri. Solina mendengarnya dengan telinga tajamnya, mencoba memahami, namun nada-nada itu bukan berasal dari bahasa atau lagu manapun yang ia kenali. Nyanyian itu semakin dekat. Lalu dari balik celah puing-puing katedral tua yang terkubur salju, muncul sosok yang mencolok dan mengusik kenyataan. Seorang gadis muncul, mengenakan kostum warna persik yang sama sekali tidak menyerupai pakaian dari ras atau suku manapun yang dikenal Solina. Wajahnya dipoles dengan riasan seperti badut yang menyeramkan, dan lonceng-lonceng kecil yang tergantung di tubuhnya mengeluarkan dentingan nyaring setiap kali ia bergerak. Ia tidak berjalan, melainkan seperti menari dan melompat-lompat dalam irama aneh yang tak bisa ditebak. Itulah Erakino, penyihir yang menjadi sumber bencana, sosok yang menghancurkan banyak kota dan membunuh ribuan orang, termasuk para ksatria suci terkuat. Ia adalah keanehan yang tak bisa dijelaskan oleh hukum sihir maupun logika Qualia. Solina mengenalnya, dan ia tahu perempuan di depannya bukan sekadar ancaman. Ia adalah teror yang tak bisa dibunuh. Erakino melangkah riang seperti bertemu kawan lama, tapi Solina tak bergerak. Wajahnya tetap datar, tubuhnya kaku, namun pikirannya penuh kehati-hatian. Ia memegang tongkat sucinya erat-erat, menyadari bahwa sedikit saja kelengahan bisa menjadi akhir dari segalanya. Di hadapan Solina, Erakino berdiri dengan senyum yang tak pernah bisa dipahami. Senyum itu bukan cerminan kegembiraan, melainkan topeng yang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kehilangan, kegilaan, dan tujuan yang tak bisa ditebak. Solina menyadari satu hal penting. Erakino tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Ia telah membunuhnya, tidak sekali tapi 21 kali. Dibakar sampai abu, disegel dengan sihir suci. Bahkan pada pertempuran terakhir, tubuh Erakino dipotong-potong dan diasingkan hanya agar kepastian kematiannya tidak diragukan. Namun entah bagaimana, gadis itu selalu kembali. Selalu dengan wajah ceria dan tubuh utuh, seolah kematian hanyalah bagian dari permainan yang membosankan. Bukan sihir gelap, bukan cloning, bukan juga saudara kembar. Tidak ada penjelasan lain. Semua Erakino yang pernah dibunuh adalah sosok yang sama. Dan kini, ia kembali untuk yang ke-22 kalinya. Solina tahu ia tak boleh lengah. Ia tahu kemampuan Erakino yang disebut Siping, kekuatan mengerikan yang mengubah manusia menjadi boneka. Makhluk tanpa jiwa yang bahkan lebih kuat dari saat mereka masih hidup. Boneka itu hanya bisa dihentikan jika kepalanya dihancurkan sepenuhnya. Serangan setengah hati tak akan cukup. Tapi Solina bukan tanpa senjata. Mukjizat yang ia miliki, pemakaman bunga, dapat membakar seluruh area dalam lautan api suci. Ia bisa memurnikan boneka-boneka itu menjadi abu hanya dalam sekejap. Itulah sebabnya, di atas kertas, Solina memiliki keunggulan mutlak. Namun, justru karena keunggulan itulah ia melakukan kesalahan yang fatal. Ia percaya penuh pada perlindungan ilahi. Selama ini, berkat dewa selalu menyelamatkannya.
Setiap serangan tak kasat mata dari Erakino gagal menembus lapisan pelindung spiritualnya. Kejahatan Erakino terhapus sebelum sempat mencederainya. Tapi, tanpa ia sadari, hari ini sedikit berbeda. Erakino tampak lebih serius dari biasanya. Ada ekspresi putus asa yang samar dan tekad yang tak biasa mengendap di balik wajah penuh warna itu. Saat dadu takdir dilemparkan kembali, Solina tidak mengindahkan tanda-tanda bahaya yang samar. Dadu itu bergulir dan berhenti pada angka 100, hasil sempurna. Dalam sekejap, pertarungan ke-22 berakhir tanpa suara. Solina bahkan tak sempat bereaksi. Tongkat sucinya terlepas dari genggamannya dan cahaya dalam matanya lenyap begitu saja. Kekuatan suci Qualia pun ikut padam bersama jiwanya. Erakino berhasil menangkap dan merebut roh sang Seijo. Untuk sesaat, Erakino sendiri terlihat bingung. Ia melambaikan tangan di depan wajah Solina yang kini kosong, mencoba memastikan. Tapi begitu ia sadar bahwa ia benar-benar menang, dia pun langsung menjerit kegirangan. Teriakannya membelah badai salju. Ia menari mengelilingi tubuh Solina yang diam, bersorak layaknya anak kecil yang baru saja memenangkan permainan. Namun kegembiraannya tak berhenti di sana. Ia menengadah ke langit lalu memanggil seseorang, Master. Meskipun tidak ada siapapun di sana, Erakino berbicara seolah sedang melakukan percakapan dua arah. Ia mengadukan, mengeluh, bercanda, bahkan berdebat. Seolah sedang berbicara pada sosok yang tak terlihat, pemimpin, atasan, atau mungkin dirinya sendiri. Percakapan itu penuh dengan lelucon aneh dan celotehan tak terduga. Namun dari potongan kalimatnya, tampak jelas bahwa Erakino bukan sekadar penyihir liar. Ia adalah salah satu player dari game dunia lain. Tak lama kemudian, Erakino pun kini nampak tersentak, seperti mendapat perintah baru. Ia mengangguk-angguk, menyebut tentang tugas dari dewa, lalu berseru dengan suara lantang. Baiklah Master, aku sekarang mengerti. Sesuai dengan perintahmu, maka aku akan pergi ke wilayah selatan untuk dapat menaklukkan Minogra. Ada semacam antusiasme yang membara dalam dirinya. Semangat gila yang menyala-nyala di balik tawa riangnya. Dunia telah memberinya kehidupan kembali, dan kali ini ia berniat menuntaskan segalanya. Ia melangkah menuju selatan. Demi Master, demi Dewa Dadu, demi impian yang tak bisa ia lepaskan. Di belakangnya, barisan boneka tanpa jiwa mulai bermunculan, mengikuti Erakino dan tubuh Solina yang kini hanya menjadi cangkang kosong. Seperti parade suram yang perlahan tapi pasti, melangkah menuju ambisi baru penyihir itu. Karena Erakino punya satu tujuan, sebuah mimpi absolut yang tak bisa ditawar. Demi mewujudkan itu, ia tak boleh kalah. Saatnya menaklukkan dunia. Dan dengan sorakan itu, dunia kembali bergerak dalam bayang-bayang bencana. Nah, setelah cerita dari Yuka Mimiya dan juga Erakino sudah disampaikan, maka selanjutnya giliran cerita player mesum dari game Ecchi yang sekarang akan kami bacakan. Namun, karena karakternya semua tidak menggunakan baju, maka kami pun harus membuatnya sesingkat mungkin, mengingat akan sangat berbahaya jika ditayangkan semua. Sederhananya begini cuy, saat kerajaan Qualia kacau karena insiden penyihir, ancaman lain muncul di hutan purba Elnar. Benteng Etroqual, pertahanan terakhir bangsa elf, kini bersiap menghadapi serangan tak lazim. Bayangan musuh muncul, bukan monster, melainkan para sukubus, makhluk iblis wanita dengan kecantikan menggoda yang membuat akal sehat lumpuh. Mereka dipimpin oleh Fagia, sang ratu sukubus yang tampil nyaris telanjang, penuh percaya diri dan sihir godaan. Prajurit elf pun terpecah, bukan karena kekuatan tapi karena godaan. Banyak yang berpaling, bukan gugur. Fagia tertawa, mencemooh aturan moral, menjadikan sihir sensual sebagai senjata utama. Zais Tisloy, komandan muda Etroqual, mencoba melawan. Meski tergoda, ia bertahan dan bersumpah menghentikan Fagia dengan kekuatan hukum roh dan semangat Elnar. Karena jika Etroqual jatuh, maka dunia takkan punya benteng terakhir untuk menahan kutukan sukubus. Pertarungan di benteng Etroqual mencapai puncaknya saat Zais Tisloy, komandan elf muda yang dipenuhi semangat, melancarkan ritual suci berskala besar untuk menghadapi ratu sukubus, Fagia. Roh-roh berkumpul, kekuatan spiritual meluap, dan Zais menyerang dengan tombak yang dipenuhi energi sihir. Namun, hasilnya mengejutkan. Pukulan pamungkas itu dihentikan bukan oleh perisai atau sihir pertahanan, melainkan oleh dada Fagia. Dengan enteng, ia menangkis serangan Zais dengan tamparan dada,
membuat seluruh keyakinan elf muda itu runtuh seketika. Fagia dengan gaya menggoda yang terus meledek, melontarkan istilah asing dari dunia lain. Nuklir, kapal induk, eroge. Hal-hal yang sepenuhnya tak dimengerti oleh para elf. Ia mengaku sebagai makhluk dari dunia berbeda, dengan kekuatan yang jauh melampaui logika dunia ini. Zeiss dan pasukannya terpukul. Para prajurit roh bergelimpangan, dan Fagia pun tertawa sambil menyatakan bahwa mereka bukan di sini untuk berperang demi tujuan mulia, melainkan untuk bersenang-senang. Dengan satu jentikan jari, para sukubus memulai pesta mereka, memburu para elf dan mengubah medan perang menjadi panggung hedonisme yang kacau dan menggoda. Tak ada strategi, tak ada belas kasihan, hanya kekuatan absurd yang dipandu oleh hasrat. Di tengah kekacauan itu, dua sukubus bangsawan menyuarakan kekhawatiran mereka tentang musuh dari dunia game lain yang jauh lebih serius. Namun Fagia dengan enteng menyatakan bahwa jika mereka kalah karena ecchi, maka itu bukan masalah. Baginya, perang dan kebencian tak ada artinya. Yang penting hanyalah kenikmatan, gairah, dan pesona absolut. Ratu sukubus Fagia tak memiliki ambisi duniawi. Ia hanya ada untuk memenuhi satu hal, hasrat. Dan jika itu berarti menaklukkan dunia demi kenikmatan semata, maka ia akan melakukannya. Karena di balik tawanya yang ringan, tersembunyi kekuatan yang bisa membelah realitas itu sendiri. Dunia pun kini benar-benar berada dalam ancaman dari musuh yang tak bisa dikalahkan oleh pedang ataupun akal sehat. Setelah kehancuran yang ditinggalkan oleh para sukubus di hutan Elnar, adegan berpindah ke ruang rapat rahasia di pusat kekuasaan Menogra. Di tempat itulah para pemimpin tertinggi negeri itu berkumpul. Namun kali ini, mereka tidak datang membawa strategi atau rencana, melainkan ketakutan. Takuto, sosok sentral dan pemimpin absolut mereka, berdiri di tengah ruangan dalam diam. Aura keheningan yang mencekam menyelimuti semua. Tak ada yang berani berbicara. Terlebih setelah kabar kekalahan Isla dan kemunculan musuh baru, Ratu Sukubus Fagia. Sosok yang mengubah medan perang menjadi panggung hiburan erotis dan mengguncang fondasi realitas dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Hingga kekuatan spiritual elf pun bisa dihancurkan hanya oleh serangan dada. Rapat itu berubah menjadi kebekuan kolektif. Rasa malu dan takut membuat para petinggi tak bisa berpikir jernih. Hingga akhirnya Takuto membuka suara. Satu kalimat pendek, taklukkan dunia. Kalimat itu menjadi pemicu perubahan. Apa yang tadinya hanya upaya pertahanan, kini berubah menjadi perang eksistensial. Lawan mereka bukan hanya makhluk dari dunia lain, tapi juga kekacauan tanpa logika, tanpa etika, dan tanpa batas moral. Dengan tatapan penuh api dan tekad membara, Takuto memerintahkan mobilisasi total. Tidak ada lagi kompromi. Seluruh kekuatan, teknologi, sihir, dan bahkan kutukan yang selama ini disimpan akan dilepaskan. Minogra kini resmi memasuki fase dominasi global. Alias, Takuto dan Minogra kini sudah siap untuk dapat melakukan pembantaian massal terhadap semua ras lain yang mencoba melawan mereka. Alasannya cukup simpel cuy. Takuto berubah gini karena Isla mati. Jadi gara-gara itu dia memutuskan untuk main game dengan serius. Demi dapat menyelesaikan misi paling berat dari dunia game Eternal Nations. Ascension Victory adalah sebuah kondisi paling sulit di dalam game Eternal Nations. Tidak ada penjelasan lebih lengkap, Takuto harus ngapain. Yang jelas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menaklukkan benua Hydragia, sekaligus menjadi penguasa nomor 1 dari benua ini.